Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah kelas? Siapkan dulu. Istai. Iya Mang. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Berdoa dimulai. Sebelum lanjut pada pelajaran selanjutnya, terlebih dahulu saya akan absen ya seperti biasa. Namun cek kehadirannya siapa yang tidak hadir hari ini. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Sarif Kaulia Pak. Siapa? Sarif Thomas Kaulia Pak. Kemana? Ini tidak ada surat, tidak ada surat saya lihat, tidak ada surat di sini ini. Surat sakit atau apa? Kira-kira di mana? Jadi apa Pak? Itu saat di mana? Saya Di sini Pak, di mana? mikirnya mana? Jalan penasi atau jalan koli? Nggak tahu Pak. Tidak tahu. Jamaah terus bersama. Adina, Awada, Masud, Pak. Liliana, Marti, Sofia, Ana Utari, Asni, Jalaluddin, Pak. Aurelia, Mika, Sarif, ini tidak ada ya? Tidak mana tadi? Abil Topang, Adik Pak, terus Kaulia, Sakit Pak. Saharudin. Jadi yang tidak hadir hari ini adalah Sarif dengan Kaulia. Jadi ini Rizkaulia sakit tapi tidak ada surat sakitnya. Usahakan ya sebagai tanda bukti kalau sakit harus ada surat. Jadi sebelum lanjut pada materi yang kita bawakan hari ini, seperti biasa kita lakukan zikir bersama, yakni zikir sifat 20 atau sifat Allah yang 20. Ya. Zikir sifat 20. 1, 2, 3 mulai. Wujud tidak Al
sekarang kita semua catatan kedalamnya. Kita sudah masuk di bab 3. Jadi sekarang kita belajar tentang sifat tercela, yaitu keras hati, pemarah atau gadap. Ya. Sebelumnya minggu yang lalu ada yang masih ingat apa kita pelajari tentang pelajaran minggu yang lalu? Masih ingat? Ya, Pak. Ya, apa itu? Siapa salah satu dan kalian hafal? Tahu? Ya, Pak. Ya. Kemudian silakan. Apa yang kita pelajari minggu lalu? Materi apa? Ciri-ciri orang yang munafik. Ciri-ciri orang yang Munafik. munafik. Ya, ciri-ciri orang yang munafik. Munafik. Jadi ciri-ciri orang munafik ditahu? Ya, Pak. Ya, coba tunjukkan dulu ya. Ciri-ciri orang munafik terdiri dari 3 bagian, Ya. yaitu yang pertama, apabila berkata dia berdusta. Yang kedua, apabila berjanji dia mengingkari. Dan yang ketiga, apabila diberi kepercayaan dia berkhianat. Oh ya. Itulah ciri-ciri orang yang munafik. Munafik. Yang pertama tadi apa? Apabila berkata dia Berdusta. artinya lebih banyak bohongnya daripada Benar. benarnya. Itulah yang harus kita hindari. Karena apa? Satu kali atau 2 kali kita berbohong, itu orang sudah tidak akan percaya lagi pada kita. Meskipun itu benar. Pasti anggapannya orang itu pasti bohong lagi nih, tidak usah kita percaya ya. Terus yang kedua apa yang kedua? Apabila berjanji ya, apabila berjanji ya mengingkari ya. Itu juga harus kita hindari juga. Karena itu adalah salah satu kepercayaan kepada orang apabila kita berjanji, karena janji itu adalah utang. Utang harus dibayar. Jadi ya. Jadi orang munafik itu cirinya kedua, apabila berjanji dia mengingkari. Dan yang ketiga apa tadi itu? Apabila dipercaya dia berkhianat ya. Nah, seperti contohnya itu caleg-caleg ya, datang menyebarkan janji-janji, bahasa-bahasa yang halus. Setelah terpilih diberi amanat, dia langsung berkhianat. Coba contohnya itu lihat saja. Di waktu pencalonan sering datang tuh rajin datang, bagi-bagi kartu nama. Ada masalahmu telepon kan? Begitu terpilih langsung diganti nomor HP-nya. Toh, itu yang berkhianat itu. Kita datang ke kantornya minta ada masalah tak? Kita seolah-olah tidak dihiraukan lagi. Kita tidak dikenal lagi. Beda saat calon. Begitu calon langsung. Pas dia sudah terpilih, kita sudah tidak dikenal lagi. Begitulah di depan kita ya. Kita dianggap orang yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Toh? Jadi tolong dihindari itu 3 ya. Apa lagi tadi itu? Apa tadi itu sifatnya orang munafik? Yang pertama, apabila berkata dia berdusta. Apabila berjanji dia mengingkari. Yang ketiga, apabila dipercaya dia berkhianat. Jadi sekarang kita masuk di pelajaran selanjutnya, yaitu tentang marah. Namun sebelumnya kita bagi dulu buku ini. Jadi saya minta jemaatnya bagi dulu buku ini. Nah, terus dari sini masuk aja. Bagi. Sudah dapat buku semua? Ya, Pak. Sekarang buka halaman, buka bab 3 ya, halaman halaman 47 tentang menghindari akhlak tercela. Sudah semua? Ya.
sebelumnya kita akan membahas tentang masalah keras hati atau pemarah ya. Jadi sebelumnya kita tentukan dulu tujuan pembelajarannya itu apa ya. Pertama, melalui pembelajaran jigsaw, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan sifat tercela seperti keras hati, pemarah atau kadar ya. Jadi, terus yang kedua, melalui teknik pembelajaran diskusi atau kerja kelompok, peserta didik dapat memahami dan mengidentifikasi macam-macam daya marah. Jadi nanti ini tadi akan dibentuk dalam kelompok ya, bisa dibagi 2 atau dibagi 3, bisa 4 orang dalam satu kelompok. Jadi situ salah satu di antara kelompok itu anggotanya ada yang tanggung jawab yang untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Jadi paham itu? Bisa. Nah, terus ini yang ketiga, melalui pembelajaran demonstrasi atau praktek, peserta didik dapat menyebutkan tata cara yang dilakukan untuk mengobati ketika marah sudah memuncak. Terus yang keempat, mampu memahami dan menjelaskan dampak negatif sifat daya marah yang berlebihan terhadap anggota kelompok. Ya, selanjutnya kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Pertama, sifat tercela, keras hati atau pemarah. Artinya ini pengertiannya kalian harus pahami. Apa itu marah? Ini sudah ditahu kemarin ya? Apa itu bahasa artinya marah? Ini ya? Ada. Terus bentuk atau macam-macam daya marah. Kalian juga tahu berapa bentuknya, berapa macamnya. Terus yang ketiga, dampak negatif yang ditimbulkan sifat marah yang berlebihan terhadap anggota tubuh. Jadi untuk sementara di pertemuan kali ini kita bahas adalah yang pertama, kedua, dan ketiga dulu. Jadi nanti pertemuan berikutnya baru yang keempat dan yang ke-5. Oke, bisa paham ya? Bisa diperhatikan di atas itu tentang pengertian keras hati atau pemarah ya. Bisa disimak semua ya? Ya, Pak. Ya, bisa dicatat itu. Ya, Pak. Ya, setelah itu lanjut kepada macam-macam daya marah. Jadi macam-macam daya marah itu terdiri dari 3 bagian ya. 1 sampai 2 kan? Ya. Nah, jadi macam-macam daya marah dari situ sudah ada 3 ya. Jadi yang pertama itu tidak memiliki daya marah, lemah. Terus yang kedua daya marah sedang. Yang ketiga adalah daya marah yang berlebihan. Sudah bicara semua? Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang sifat tercela yaitu marah atau keras hati. Kalau kita hubungkan dengan ilmu agama atau modernisasi agama itu sebenarnya marah adalah sifat manusiawi ya. Boleh marah tapi ingat sesuaikan dengan tempatnya. Di mana kita bisa marah, di mana kita tidak boleh marah. Meskipun itu emosi kita sudah memuncak ya. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Jangan asal marah. Memang boleh marah, tapi ingat. Yang kedua, jangan memaki. Jadi yang pertama itu ingat waktunya, kapan kita marah, ingat situasi dan kondisinya, kan? Jangan memaki. Karena kalau memaki itu kata-kata yang akan keluar. Seperti kalau ibu kita marah, perempuan itu marah aja. Ada kata-kata. Kalau semua binatang di bumi. Jadi intinya kalau ada yang marah ya dengarkan saja, ya. Karena dia mau untuk didengar. Kapan kita ladeni, semakin memuncak. Kita ladeni, muncul pertanyaan 2. Kita jawab itu yang 2, muncul pertanyaan 3. Kita jalan itu 3, diungkit lagi tragedi 5 tahun yang lalu. Jadi intinya tidak usah tanya ladeni, dengarkan saja ya. Jadi sebelum kita tutup, apakah sudah paham semua ini tentang materi tentang marah? Ya, Pak. Paham? Pak. Tapi saya rasa mungkin salah satu di antara kalian ada yang belum paham ya. Kira-kira siapa yang belum paham ini tentang materi kita? Ya. Kita? Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai orang yang marah. Bahkan
biasanya dalam kehidupan sehari-hari itu apakah kita bersama dengan teman-teman, bersama dengan adik-adik kita di rumah, kan biasa kita bertengkar, begitu ya? Pak. Jadi terkadang kita biasa merasa bersalah, merasa dipojokkan di rumah ya. Jadi biasanya dalam rumah tangga itu ada adik, ada kakak ya, saudara itu. Biasanya yang paling disayang itu siapa? Intinya semuanya disayang, tapi perlakuannya itu berbeda. Biasa kalau ada pembagi-bagian sesuatu itu, siapa yang didahulukan? Anak bungsu ya. Tapi kalau ada perintah suruh-suruh, siapa paling pertama disuruh? Kakak nih? Ya. Jadi di sini lah biasa timbul konflik. Kakak merasa di nomor 2 kan. Biasa kita bertengkar. Biasa kita berkelahi, ya. Begitupun dengan teman-teman. Sering ada yang menghasut kita, memanas-manasi kita. Disitulah biasa emosi memuncak. Toh? Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana cara mengatasi atau cara apa yang dilakukan untuk mengatasi jika kondisi sudah memuncak. Jadi caranya itu, sebagaimana yang kalian sudah tulis tadi itu, menurut Imam Al-Ghazali ada 5 cara yang kita bisa lakukan. Ya, yang pertama membaca ta'awudz. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa artinya itu? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Terus apa yang kedua? Kita diam. Ya. Jadi lebih baik kita diam untuk menghindari permasalahan. Kapan kita berbicara bisa menjadi salah. Ya. Jadi baik kita diam. Kita diam bukan berarti karena kita kalah, kita takut. Sebagaimana pepatahnya itu, diam adalah bebas. Ya. Terus yang ketiga adalah merubah posisi. Apakah kita pindah? Ya. Lebih baik kita pindah menghindari sesuatu yang kita tidak inginkan daripada kita meladeni orang yang selalu membuat kita menjadi marah atau selalu memancing emosi kita. Ya. Terus yang keempat adalah berwudu. Ya. Kenapa berwudu ini? Karena itu api kan panas. Biasa kalau orang marah itu mukanya langsung memerah. Itu pengaruh api itu, hasutan dari iblis. Iblis kan terbuat dari api. Jadi untuk memadamkan api itu kita menggunakan air. Maka dari itu kita berwudu. Ya. Terus yang kelima dan terakhir, ini yang paling susah, memberi maaf. Jadi itu ya, terkadang kita biasa sudah maafkan, besok diulangi lagi. Datang lagi minta maaf, kita sudah maafkan, besoknya diulangi lagi. Jadi makanya tolong kalau minta maaf itu ya usahakan jangan diulangi lagi. Intinya adalah kita seperti berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita taubat ya. Taubat itu taubatan nasuha. Tidak mengulangi lagi apa yang kita sudah lakukan kemarin-kemarin ini. Karena apa? Perasaannya juga orang. Kasihan juga kita sudah dimaafkan, besoknya kita bikin sakit hati lagi. Jadi itu ya. Jadi itu tadi 5 ya, kita ya. Semua yang lain. Yang pertama apa tadi itu? Membaca ta'awudz. Yang kedua, diam. Yang ketiga, merubah posisi atau pindah. Yang keempat, berwudu. Dan yang kelima adalah memberi maaf. Nah, sudah paham semua ya? Jadi demikianlah pelajaran kita hari ini tentang sifat tercela yaitu marah atau keras hati. Jadi saya minta kepada kalian semua untuk senantiasa itu pelajarannya yang tadi dipelajari di rumah ya. Kalau biarlah sekitar 5 menit atau 10 menit baru main HP lagi, baru main chattingan lagi, Facebook lagi, entar sama siapa, itu urusan kalian. Ya. Jadi coba saya minta kepada kita kelas untuk menyaksikan kembali sebelum kita akhiri pelajaran hari ini. Yeah. Istirahat. Iya, Mang. Salaman.
dosa. Berdoa dimulai.